Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Sukma dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Izin untuk mempresentasikan penelitian mengenai hubungan stunting dengan karakteristik anak, asupan zat gizi, dan anemia pada batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Baik, untuk latar belakang saya yaitu stunting akan menyebabkan berbagai dampak pada anak. Di antaranya dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak, memengaruhi perkembangan kognitif dan motorik, dan juga mengurangi produktivitas di masa dewasa nanti. Kemudian untuk prevalensi stunting sendiri di dunia berdasarkan UNICEF pada tahun 2018 itu didapatkan sebesar 21,9% dan di Indonesia sendiri berdasarkan Riskesdas pada tahun 2017 sebesar 29,6% dan di Kota Cimahi berdasarkan Dinkes Cimahi memiliki prevalensi sebesar 9,06% dengan prevalensi terbanyak berada di Kelurahan Cibeber yaitu sebanyak 17,07%. Kemudian untuk rumusan masalah yang diambil itu ada 5. Yang pertama, bagaimana gambaran karakteristik usia, jenis kelamin, dan berat lahir pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Yang kedua, bagaimana prevalensi stunting pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Yang ketiga, bagaimana gambaran asupan zat gizi pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Kemudian yang keempat, bagaimana gambaran anemia pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Dan yang terakhir itu bagaimana hubungan stunting dengan karakteristik anak, asupan zat gizi, dan anemia pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui hubungan stunting dengan karakteristik anak, asupan zat gizi, dan anemia pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama mengetahui gambaran karakteristik usia, jenis kelamin, dan berat lahir pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui prevalensi stunting pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Dan yang ketiga mengetahui gambaran asupan zat gizi pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Kemudian yang keempat, mengetahui gambaran anemia pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Yang kelima, mengetahui hubungan stunting dengan karakteristik anak, asupan zat gizi, dan anemia pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Kemudian untuk tinjauan pustakanya itu stunting merupakan salah satu indikator malnutrisi kronik yang terjadi akibat defisiensi asupan zat gizi atau penyakit infeksi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan panjang atau tinggi badannya itu tidak seukuran untuk umurnya. Nah, batita dapat dikatakan stunting apabila skor Z indeks TB per U-nya kurang dari -2 standar deviasi. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting antara lain yaitu berat badan lahir rendah, jenis kelamin, usia, anemia, dan asupan zat gizinya. Kemudian untuk faktornya yaitu yang pertama dilihat dari usianya. Anak-anak yang mengalami stunting lebih awal yaitu sebelum usia 6 bulan akan mengalami stunting yang lebih berat menjelang usia 2 tahun. Nah, hal itu terkait dengan kebutuhan gizi pada 1000 hari pertumbuhan anak. Nah, setelah anak melewati usia 6 bulan, kebutuhan gizinya akan meningkat untuk perkembangan motorik sehingga asupan gizi pun meningkat. Kemudian berat badan lahir rendah. Nah, pada bayi yang lahir rendah, risiko stunting itu meningkat 5,6 kali lipat. Nah, hal tersebut karena sejak dalam kandungan, si anak telah mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin dan akan berlanjut hingga masuk dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dari bayi yang dilahirkan normal. Kemudian jenis kelamin. Nah, laki-laki akan lebih berisiko terkena stunting dibandingkan perempuan. Itu karena massa otot yang digunakan dalam perkembangan motorik lebih banyak menghasilkan energi dibandingkan lemak yang memerlukan pemecahan lebih kompleks dibandingkan otot. Kemudian anemia. Nah, anemia terjadi ketika jumlah hemoglobin berkurang, sehingga pendistribusian oksigen akan terganggu. Akibatnya, metabolisme sel akan terganggu pula dan menyebabkan keterlambatan pertumbuhan sel. Kemudian asupan zat gizi. Nah, kurangnya asupan zat gizi makronutrien menjadi penyebab gagal tumbuh pada anak. Nah, kurangnya beberapa gizi mikronutrien juga berpengaruh terhadap terjadinya retardasi pertumbuhan linear. Nah, zat gizi yang dibutuhkan oleh anak di masa pertumbuhan adalah protein. Nah, protein itu sangat penting untuk perkembangan setiap sel dalam tubuh dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, konsumsi zat gizi yang kurang dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan kurang energi protein. Nah, zat besi yang berkurang akan memengaruhi pembentukan hemoglobin yang membantu transport oksigen ke seluruh tubuh, sehingga akan memengaruhi metabolismenya juga.
Nah, untuk patofisiologinya itu seorang bayi yang dilahirkan dengan keadaan berat badan yang lahir rendah akan mengganggu keseimbangan hormon pertumbuhannya. Akibatnya, keadaan yang berkepanjangan akan meningkatkan angka kematian, mengganggu imunitas dan keadaan mental, dan meningkatkan kemungkinan penyakit kronis pada masa dewasa nanti. Nah, bila keadaan ini dibiarkan dan tidak ditangani dengan adekuat, kemungkinan besar akan berlanjut menjadi keadaan stunting pada keadaan anak. Nah, penanganan stunting ini sangat dipengaruhi oleh makanan, kesehatan lingkungan, dan faktor lainnya dengan tujuan memenuhi zat gizi tersebut sedini mungkin. Nah, seiring bertumbuhnya anak, keadaan stunting sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mental anak tersebut. Nah, berikut untuk kerangka pemikirannya. Nah, stunting ini dapat ditegakkan dengan menghitung skor Z indeks tinggi badan menurut umur kurang dari min 2 standar deviasi. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting dapat berasal dari anak dan juga orang tua. Nah, dampak yang akan terjadi dalam jangka pendek berupa morbiditas dan mortalitas, kemudian jangka sedangnya berupa intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, kemudian jangka panjang berupa kualitas SDM dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa nanti. Nah, untuk metode penelitiannya, rancangan penelitian yang digunakan adalah observational analytic dengan desain cross-sectional. Nah, data dikumpulkan dengan metode non-probability sampling pada bulan Januari hingga Februari pada tahun 2021. Nah, untuk hasilnya itu berdasarkan uji statistik Chi-square, didapatkan adanya hubungan antara asupan zat gizi dan stunting pada anak batita dengan didapatkan p-value pada protein sebesar 0,012 dan p-value pada asupan zat besi sebesar 0,028. Kemudian tidak didapatkan relasi antara jenis kelamin, PBLR, dan anemia dengan masing-masing p-value-nya itu 0,508 pada jenis kelamin, BBLR dengan p-value-nya 0,821, dan anemia dengan p-value-nya 1,129. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa asupan zat gizi berupa asupan zat besi dan protein memiliki hubungan yang bermakna dengan prevalensi stunting pada anak batita. Nah, mungkin cukup sekian slide presentasi yang dapat dipaparkan terkait penelitian mengenai hubungan stunting dengan karakteristik anak, asupan zat gizi, dan anemia pada anak batita di wilayah Puskesmas Cibeber. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan ucapannya. Terima kasih banyak.